Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamidul Ibda. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview buku Model Pendidikan Islam Anti Radikalisme ya. Ini baru segel dan kita akan membukanya. Nah, kita ke biodata buku. Judulnya adalah Model Pendidikan Islam Anti Radikalisme. Penulisnya adalah Abdul Halim MPD. Nah, untuk covernya seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, untuk penerbitnya adalah CV Asna Pustaka, dan buku ini merupakan salah satu hasil riset yang panjang ya. Ini masih baru kita buka segel. Nah, untuk halamannya itu 8 sampai dengan 162 halaman. Nah, itu kira-kira untuk bukunya. Untuk kertasnya modelnya buku seperti ini. Nah, kita langsung kepada substansi atau isi buku. Jadi buku ini sebenarnya mengangkat beberapa fenomena atau dinamika radikalisme di Indonesia yang dalam konteks ini tentunya masuk ke dalam ruang lingkup pendidikan. Nah, di dalam buku ini penulis juga memberikan solusi melalui beberapa model pendidikan Islam yang menerapkan konsep wasatiyah atau moderasi, yang prinsipnya dari Islam rahmatan lil alamin, yang itu mengacu kepada salah satu atau beberapa pondok pesantren di Jawa Tengah. Nah, sebagai salah satu model pendidikan Islam yang menerapkan konsep ataupun pembelajaran ataupun pendidikan anti radikalisme. Nah, untuk buku ini isinya kita akan review ya. Pertama, bab 1 radikalisme di Indonesia. Jadi penulis banyak mengkaji pada poin A itu melacak akar radikalisme, kemudian kajian radikalisme Islam dan deradikalisasi Islam. Yang C adalah model pendidikan Islam, yang D adalah radikalisme Islam. Jadi lebih mengangkat tentang apa sih epistemologi tentang radikalisme, deradikalisasi, model pendidikan Islam, sampai kepada radikalisme atas nama Islam sebenarnya. Kemudian poin bab 2, pendidikan Islam, pondok pesantren, dan radikalisme di Indonesia. Jadi konsepnya pada poin A adalah pendidikan Islam, kemudian B tujuan pendidikan Islam, C faktor-faktor pendidikan Islam, D pondok pesantren, E sistem pendidikan pesantren, F radikalisme dalam Islam, G paradok radikalisme Islam, H perkembangan radikalisme Islam di Indonesia. Jadi dari akar pendidikan Islam sampai perkembangan radikalisme yang mengatasnamakan Islam di Indonesia itu sendiri. Kemudian bab ketiga, upaya pesantren membentengi santri dari radikalisme, dan ini sudah pada tataran empirik dan taktik di lapangan ya. Nah, ini penulis memang studi kasusnya, risetnya itu di salah satu pondok pesantren ya, yaitu A. Profil pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampok Brebes yang dipercaya dan terbukti menerapkan pendidikan moderasi Islam. Dan yang B, sistem pendidikan pesantren Al-Hikmah 2. C, upaya pencegahan paham radikalisme Islam di pesantren Al-Hikmah 2. D, upaya pesantren membendung santri dari radikalisme. Jadi ini sudah berbicara dari profil ataupun praktik implementasi yang dilakukan oleh pondok pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampok Brebes yang terbukti menghalau ataupun membendung radikalisme Islam itu sendiri. Kemudian yang bab keempat, model pengembangan pendidikan Islam moderat di Indonesia. A, nilai-nilai aswaja sebagai dasar pengembangan Islam moderat dalam menangkal radikalisme. B, strategi pengembangan pendidikan Islam moderat. Yang C, penutup. Kemudian daftar pustaka dan profil penulis. Jadi itu sekilas dari isi dari buku ini. Jadi buku ini tidak hanya konsep ataupun kajian tentang apa itu radikalisme, apa itu deradikalisasi, apa itu pendidikan Islam, apa itu pesantren, tapi di dalamnya mengupas tentang miniatur pendidikan Islam. Dalam konteks ini adalah Ponpes Al-Hikmah 2 Sirampok Brebes yang telah menerapkan model pendidikan Islam anti radikalisme yang bisa menjadi percontohan di Nusantara. Jadi buku ini secara
legal adalah hasil riset, dan penulis merupakan salah satu pengurus LP Maarif PWNU Jawa Tengah yang telah lama menggeluti dunia pendidikan. Nah, tentunya ini sangat menarik karena hasil riset ini penulis juga dinobatkan menjadi salah satu wisudawan terbaik pada program Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang. Jadi buku ini saya kira sangat recommended bagi Anda yang ingin mengkaji tentang pendidikan Islam maupun model pendidikan Islam yang tentunya anti radikalisme. Untuk kelebihannya saya kira ini mampu membangkitkan spirit pendidikan Islam ya. Dalam konteks ini adalah pesantren yang dimaksud. Di pesantren itu ternyata bukan sarang teroris, bukan sarang radikalisme, tapi justru membantu pemerintah dalam menanggulangi terorisme, terutama dalam menanamkan spirit-spirit moderasi Islam yang memang tidak mainstream kanan dan maupun mainstream kiri. Untuk kekurangannya saya kira pemilihan font atau ukuran font ya yang mungkin terlalu kecil, tapi karena memang ini ukuran sekitar ukurannya itu 13 kali 19 cm, jadi memang mungkin disesuaikan dengan jenis kertas ataupun ukuran kertas. Jadi itu yang bisa kami review dari buku Model Pendidikan Islam Anti Radikalisme yang ditulis oleh Abdul Halim MPD. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.